Kita betul terima. Oh yang bisa mau ke mana? Kita betul terima. Oh yang bisa mau ke mana? Dan kepada peserta yang terlebih dahulu datang di tempat ini agar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah budaya dan kebajikan. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Harusnya lebih semangat lagi ya di hari ketiga pada pagi hari ini. Dan untuk membuat suasana pagi hari ini lebih semangat, bolehkah kita yang Tanah Toraja Masero, Masero Tanah, Masero Patingan, Masero Tikulau. Mioli Koli, Tolong bisa apa? Boleh saya minta bersama dengan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu narasumber, para moderator yang masih tetap setia hadir bersama dengan kita, Ketua Tim Kerja bersama dengan segenap anggota yang hadir pada pagi hari ini, Kepala Dinas, para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh organisasi pemuda yang hadir bersama dengan kita, dan sekarang Bapak Ibu peserta Toraya Kombongan yang boleh hadir. Kembali kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan Toraya Kombongan di hari ketiga, hari terakhir yang boleh diselenggarakan bertempat di Gedung Taman Mali Makale hari ini Kamis 18 Desember 2025 yang mengangkat tema Hutan Mana
istimewa Pak Ahmad. Oh. Oh. Enggak. Sini oke, sini. Jadi kita bantu. Integrasi nilai dan berkurikulum proses penelitian program Ini sekarang bersingkat berbasis nilai Oke, pengine. Oke, pengine. Dua, perlu ada legitimasi terhadap proses perencanaan berdasarkan wilayah yang memungkinkan dilakukan di daerah berdasarkan usulan dan kesepakatan adat. Selanjutnya, dibutuhkan regulasi yang mengakui keputusan adat yang bersifat final dan tidak berlaku karena hukum positif. Karena itu, Pembohongan merekomendasikan regulasi pemerintah mengenai masyarakat adat yang memungkinkan berbagai kepentingan masyarakat adat terakomodasi, antara lain penyelesaian persoalan adat dan pengelolaan tanah dan lain-lain. Rencana kegiatan, penguatan peran dan fungsi hakim adat benar. Peningkatan kapasitas hakim adat berdamai melalui pelatihan, mendorong sinergi dan objektif dengan tetap menjadikan pembagian wilayah adat yang sudah ada sebelumnya sebagai referensi. Prosesnya difasilitasi oleh Pemda dengan memperhatikan kepentingan wilayah adat. Setelah itu, perlu ada konsensus melangkah bersama untuk saling menghargai teritori wilayah adat. Rencana kegiatan mendorong percepatan pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Menindaklanjuti usulan dari Tina, Gandang Batu Silanan, dan Pak Buaran tentang penataan wilayah adat. 4. Nilai-nilai dalam ketorajaan yang berasal dari warisan leluhur mengandung nilai-nilai spiritual dan sosial yang sesungguhnya sangat koheren dengan berbagai nilai agama dan dapat dihayati dalam agama masing-masing. Semua unsur Tallu Batulalikan semestinya memfasilitasi mengangkat nilai-nilai etis itu melalui penerusan dalam keluarga yang nilai universal pendapatasnya dapat diajarkan oleh setiap agama atau komunitas sejauh tidak bertolak belakang dengan prinsip dasar agama yang dianut. Dokumentasi dan publikasi cerita rakyat yang mencerminkan warisan nilai luhur budaya Toraja. 5. Melihat kembali sistem nilai luhur yang selama ini cenderung kabur karena fokus ke hal-hal yang bersifat ritus, untuk melihat nilai-nilai yang sesungguhnya sama yang hadir dalam konteks ketorajaan
dipanggil untuk bersama-sama melestarikan nilai-nilai luhur adat Toraja yang secara universal merupakan nilai ketorajaan. Dalam hal ini, Talnu Batulalikan harus bersikap kritis untuk nilai-nilai yang menyusup atau disusupkan yang berpotensi negatif terhadap masa depan generasi. Rencana kegiatan mengefektifkan komunikasi dan koordinasi Talnu Batulalikan pada setiap kegiatan adat. Pendidikan karakter berbasis nilai universal dan budaya Toraja. 6. Sumber daya manusia adalah sumber daya primer Toraja yang mesti difasilitasi pengembangannya, baik melalui pendidikan unggulan yang juga dididik melalui penanaman nilai luhur ketorajaan. Nilai ketorajaan itu diwariskan secara terintegrasi dengan menyusun suatu sejarah peradaban orang Toraja. Rencana kegiatan sekolah unggulan yang berkarakter Toraja. Pelatihan guru berbasis apresiatif inquiry. Camp pemuda pemimpin dan inovatif. Penulisan ulang sejarah peradaban Toraja. 7. Rumah adat Toraja mengandung nilai mitologis dan historis yang sangat kuat. Oleh karena itu, perlu mendapat perlindungan hukum sehingga kalaupun ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah membatalkan keberadaan sebuah rumah adat, maka hal itu akan dilakukan juga secara adat berdasarkan otoritas wilayah adat, berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Rencana kegiatan pendidikan kebudayaan melalui kegiatan pemerintah adat dan agama. 2. Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Toraja membuat MOU tentang moratorium eksekusi rumah adat Toraja dengan Pengadilan Negeri Makale. Terima kasih itu yang boleh kami saringkan dari diskusi kelompok juga dari paparan pemateri. Terima kasih kami kembalikan ke Ketua. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Litin dan Bapak Sis yang sudah memaparkan. Ada ya, ini sudah jelas dengan program dan kegiatan. Bagaimana model eksekusinya, khususnya yang juga berkaitan dengan aturan yang harus dilandasi dengan perda dan segala sesuatu yang juga program-program harus dijadikan sebagai bagian dalam rangka terkait dengan aturan-aturan dapat dijadikan sebagai pertentangan dalam masyarakat gitu ya. Saya kira itu masukan-masukan yang kita sudah elaborasi dari masukan-masukan dalam bentuk pemahaman dalam materi dan juga pemahaman dalam bentuk komisi dan juga dari beberapa juga surat-surat tertulis yang masuk. Ya, ada juga orang memberikan tidak perlu bicara tetapi mereka menyampaikan secara tertulis poin-poinnya. Dan saya kira ini semua akan menjadi bagian bahan dokumen untuk dalam rangka perumusan. Adakah masukan-masukan terkait dengan hal ini atau kita anggap sudah cocok? Ada satu sebelah sini ya, saya catat dulu ya. Ya, satu saja ya. Cukup ya. Ada 2, ya oke 2. Cukup 2. Ya. Ya, terus semangat untuk waktu di Sumber kalau aku dulu tapi kalau kita minum sulunas tak kemudian ku pada kemana-mana ku sudah ku pesimani tapi soal pemaparan dari bidang politik hukum dan sumber daya
kemarin di dalam pembahasan sidang komisi ada satu poin yang menjadi pembahasan yang boleh dikata sangat urgent, sehingga hampir semua dari wilayah-wilayah data memberikan tanggapan tentang poin yang kedua. Saya juga tidak terlalu memahami apa yang dimaksud dengan melakukan atau memberi kemungkinan adanya penataan dan pemetaan wilayah adat. Sementara dari kemarin bahkan tadi sudah disampaikan bahwa pemetaan wilayah adat itu adalah bagian daripada komponen yang dilakukan pada tahun 2012 kalau tidak salah. Sehingga ada pernyataan tadi dikatakan bahwa hanya di atas kertas yang mengundang tanggapan dari Ibu Sekjen Ahmad. Tetapi perlu diketahui seperti yang disampaikan oleh Ibu Sekjen Ahmad tadi bahwa pemetaan wilayah adat di 32 wilayah adat telah rampung dilakukan yang dimulai daripada tahun 2008 sampai di kloter terakhir dilaksanakan pada bulan September 2025. Tetapi saya kurang paham ada menjejaki kemungkinan penataan dan pemetaan wilayah mana ini yang dimaksud. Sementara sudah diakui bahkan sejak dari nenek moyang kita sudah ada pemetaan wilayah adat yang sampai sekarang masih tetap berdiri atau terdiri dari 32 wilayah adat. Kemarin banyak penjelasan dari salah seorang pemangku adat, Pak Daud. Saya kira kita paham semua dan beberapa pemangku adat yang telah memberikan pemahaman. Yang kedua, dikatakan bahwa untuk memperkuat peradilan adat agar setiap kasus yang mungkin menyangkut adat dan budaya ada rekomendasi untuk bisa proses perkara ini tidak dilanjutkan karena hukum positif, maka ada peluang tadi bahwa pemerintah membuat perda. Kemarin dalam pembahasan komisi banyak disampaikan tentang bagaimana melindungi hak masyarakat adat dengan draft perda yang telah dibuat. Bahkan menurutnya bahwa draft perda ini sudah diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Tapi saya melihat dalam poin tidak ada inisiatif memboleh ini. Bagaimana mendorong percepatan pengesahan dan pengakuan draft perda tentang pengukuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Saya mohon ini bersemangat, tapi ada yang orang itu semangat. Aku tembak tidak pakai dari wilayah Mananda. Tapi saya mari komisi 4 tentang agama politik sumber daya manusia dan hukum.
Ya, kira tadi sudah rekomendasi ya. Ya, karena tulisannya itu yang tertulis. Hanya ingin menambahkan sedikit bahwa terkait dengan tadi yang disebutkan sebagai kewenangan masyarakat adat tentang hukum adat dan tentang kasus adat, saya usulkan untuk justru ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perda masyarakat adat, karena sesuai dengan sesuai dengan undang-undang dasar dan berbagai peraturan sampai kepada peraturan Menteri Kehakiman tentang kekuasaan Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, khususnya pasal 5 ayat 3, juga terkait dengan Undang-Undang KUHP baru yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020. Nah, untuk ini segera mendesak supaya tidak ada kekacauan hukum di wilayah-wilayah adat, maka yurisdiksi hukum, ya, biasanya bahasa umumnya yurisdiksi atau kewenangan hukum masyarakat adat untuk mengatur dirinya sendiri, mengurus dirinya sendiri, termasuk di dalamnya menyelesaikan masalah-masalah terkait tanah-tanah adat, itu dimasukkan sebagai bagian dari hak yang dilindungi dan diatur di dalam perda itu. Saya nanti bisa serahkan berbagai dasar hukumnya yang ada di sini, mulai dari hukum internasional, undang-undang dasar sampai peraturan-peraturan pemerintah, itu untuk bisa nanti dimasukkan sebagai konsideran di dalam perda itu. Kurang semuanya, terima kasih, thank you very much. Yo, terus banget. Ya, saya kira ini referensi-referensi yang disampaikan tentunya dalam proses peraturan kita akan tetap merujuk pada berbagai peraturan yang sudah berbahasan sedikit tambahan dari tim rumus yang menjadi masalah bidang politik, hukum dan agama. Ya, kami persilakan. Kayak kita agak sedikit di. Yo, sikat Pak, yo, baik. Baik, aduh, alat canggih supaya. Setelah membaca, Kita masih tidak saya mohon izin setiap berbicara menyampaikan kemana karena ini direkam. Ya, bukanlah pakai sama direkam dan ini masuk dalam editan. Ya, silakan. saya kami sudah sampai. Negara dari wilayah apa? Mengapa saya berikan ini seperti ini karena ini masalah mereka wilayah ada. Jadi itu ini dalam suatu wilayah ada sejarah. Kalau satu wilayah ada sejarah ini tidak ada sesuatu wilayah ada masyarakat. Saya ulangi beberapa kali di YouTube atau di Facebook. Baik, maka wilayah yang terkait kebetulan wilayah adalah pusat pemerintahan adat dan budaya. Saya ulangi, mungkin beda bisa di orang lain lain, orang lain saja. Nah, itu dari mana kau ini akan ulang? Saya ngasih yang goyang, koi baik lah. Jangan siap. Kemudian ini pertanyaan. Aku akan wilayah lain bagi. Aku kata ini. Tapi nak bawa saya. Ini yang pasti bukan. Jauh juga dari main. Ini apa?
Robert. Sisi hukum jangan lupa di mana peluang akan bisa masuk di hukum. Untuk mana itu? Bisa beri kesempatan sendiri. Baik, siapa yang
Iya. Ya, sekarang. Halo. Ya, harus. Ya, jadi begini Pak, mari kita jangan tetap tunjukkan proses pembodohan. Saya masih keras, masih berjalan. Kami sudah berjalan, jangan semua apa. Kami masyarakat adat berjalan. Itu satu. Kemudian bapak-bapak, siapa pun bapak-bapak di luar negeri, maknai kenapa seperti ada pemerintah di luar negeri, di Jawa, di Makassar, di mana saja dibawa pulang melihat di kampung halamannya untuk DKI dalam negeri. Karena apa? Nanti dia akan duduk harganya di tanah wilayah. Dari kebudayaan suku keluarga masyarakat dari wilayah segera diperintahkan, segera mungkin pindah tempat lain dari saya penderitakan untuk kami berperusahaan jumlah yang terlalu banyak atau kita sekeluarga pemerintah kami kita mampukan membayar semua-muanya tidak punya wilayah adat, tidak punya adat. Kok kenapa pemerintah daerah, kenapa bapak-bapak wakil rakyat kita takut dengan keputusan untuk segera memperdalam. Bila kami buat naskah tentang tanah kami, di dalam ada dia kami, di dalam ada penanda bahwa itu kami menurut kami sudah di dalam kami menjualkan negara. Jadi bapak, tapi ada pertanaman, kehutanan, tolong kalau kalian ke tempat-tempat kami, kita mereka mau alas kami, mana alas kami, kami bersih. Nanti kalian tanya kenapa berlaku tadi itu, kau siapa? Dia berkata untuk bunuh, dia berkata kau. Jadi kau jangan pernah tanya, kami punya masalah, kami masalah mereka. Kenapa berlaku? Sekian dan terima kasih dari saya sebagai pilihan terbaik. Terus saya kira ini masukan-masukan yang sangat berharga luar biasa. Kita lihat terus kepada semua dan ini sudah cukup ya. Saya sebentar saja Pak. Bersyukur untuk masyarakat hukum barat. Kalau kita mau tahu bahwa hukum ini di Indonesia ini itu digali dari hukum adat, dan ada salah satu surat edaran Mahkamah Agung yang lebih positif. Ini keduanya hukum adat itu, tetapi dengan catatan garis bawah yang masih berlaku kental atau untuk Pak Kaboro kental. Tertutup si Pak Kaboro kental. Bagi kuasa Pak Kaboro. Toh, jadi ini perlu hukum adat. Tak misalkan. Bagi kuasa misalkan pilih kolom melo. Bagi sana kolom melo. Maka dalam pulang kamu asal tanda soal pulang minggu pulang deh. Musi patah kita patah nenek patah katanya. Nah sopo patah ada payah ya pakai demikian. Dana menjadi kemana berbicara keluarga. Satu contoh bego. Deki si pakada atau pakai pak motoran di lo. Kuditanya. Padahal saya ini kedek itu bidang advokasi kelembagaan. Sampai tembok tanya, yo mau pemangku adat, yo mau hakim beramai, yo mau kepala pemerintah, yo mau lembaga. Saya aku yang kutanya, barang Yesus itu biasanya dulu. Aku bilang dia kutanya apa ya, saya mau kutanya. Alangkah herannya kita jadi orang. Ya oke, toeman lagi. Umpani kualondo, umpani kuatanya sama. Nama buku tu kanata, nama deso di lagi tadi orang kuleso. Ya mau jadi betulannya. Tumbuh teko karena namanya ukuran pasang ke bisa langsung. Tu bijak lagi.
Na pemandai tempe na kurang todo na pubiti ni sabana na pusat kasal. Setuju na sama dengan. Terima kasih. Saya kira kita masukan dan semua apa yang disampaikan kita akan diskusikan dalam bentuk bagaimana membahasakannya dan juga tentunya apa yang tidak menjadi aspirasi yang menjadikan ketentraman dan kedamaian dan juga termasuk juga dalam khususnya wilayah adat tentunya saya kira akan tidak akan masuk dalam satu urusan perda ya. Ini kan kita belum membuat perda. Belum membuat perda yang saat sekarang kita nantinya akan semua ada pendataan yang harus bagaimana yang harus kita lakukan di dalam rangka aturannya. Tapi saya kira ini masalah ini sangat. Oh, saya Nah, mengenai 30 wilayah adat ini, saya sempat baca catatan laporan oleh ahli Masar itu tahun 47 ya, bulan Maret tahun 47 dicatatkan 32 wilayah ya. Nah, itu yang dikatakan di sana ini kan termasuk Makassar. Nah, yang saya maksud kemarin saya kasih boleh dirubah, boleh tidak, ini sudah saya kemarin. Tapi bagaimana membuat narasinya supaya wilayah adat ini masuk? Ini sebabnya saya tanggapi yang disampaikan oleh Bupati Makassar waktu itu, kita semua dengar. Titipan dari masyarakat adat Makassar bahwa kami adalah suku Toraja. Ya, suku Toraja. Tapi berbicara tentang wilayah adat, bagaimana berkolaborasi menjelaskan tentang hal ini. Jadi silakan kita berdiskusi semua sehingga saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Cukup ya. Di sini ya, Ibu tadi. Ya, Ibu ya, silakan Ibu. Saya Rosi Pawon dari wilayah adat Bergai. Perlu kita ketahui bersama bahwa wilayah adat di Toraja ada 32. Nah, yang tentunya nasi kuning itu Papua Politik Santorayan sehingga terbentuk. Jadi Ibu Rosi Pawon. Dalam keselanjutan dari 32 wilayah sudah diadakan pemetaan. Jadi masing-masing wilayah adat sudah ada peta dan itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi terakhir tahun 2025 ini pada bulan September, tim dari Kementerian Hukum dan HAM mendatangi 32 wilayah adat. Jadi dia turun ke lokasi melihat apa bukti, apa yang sudah tertulis, apa betul atau tidak. Jadi dari 32 wilayah adat ini sudah terdaftar dan sudah diregistrasi dan sudah punya peta. Jadi kalau untuk pernikahan, sekiranya kita perlu berpikir lagi kalau kita mengadakan pernikahan dan berbanyak bisnis dari kami semua ini pada prinsipnya belum setuju dan tidak setuju pernikahan. Sekian dari terima kasih. Terima kasih. Kalau bilik baringnya ikut ya, kau yang menang kali mana? Tadi yang selesai ya. Ini ya. Ya silakan. Kita terpisah. Kita punya kamu. Kenapa? Kami turun belum ada kan acara 32. Kenapa kita bertambah lagi? Dari kemarin sebelum kali saya akan begini Pak. Saya juga akan menjadi tapi bukan dengan saya rusak kita punya lembaga. Jadi kalau saya akan punya jabatan, saya ini ada pertama mereka yang terlalu. Jadi kalau mau tahu, kalau kita tidak tahu itu saya sebagai mereka yang terlalu saya tidak setuju.
Seperti serta mustora pada itu nanti kami sebagai pada itu nanti dari DPD menolak pemecatan wilayah adat. Karena apa? Yaitu di tangan Muhammad Dewa perjanjian semua indah-indah kau untuk dokin ini berulang dari bebas yaitu lalu orang lalu bukim ini lalu pesan kalau belok kalau menunggu tahu kok kuris semangat pada kau. Ini semua kalau misalnya ini sesuatu yang sudah sama dengan apa saya sudah sampaikan, saya kira cukup menjelaskan. Kalau Pak, napa tahu bagaimana kenapa menjaga kita kasih pun sosial. Jadi yang kita tepat karena masalah khusus Sumatera Utara, lebak tu Badatu, ya tu lagi ina moga tu kepada desa inang saya kami teman-teman kita, ya tu kepada desa tama Sipaya al enak orang itu kepada desa mungkin kedudukan jasa kesengana yang kami yang kepada desa Sipaya al tolong jadi diduga penyerangan ku bisa kepada desa. Nah yang ketiga yo terusena tapi maaf tidak kamu parenya ya terkadang kepada desa udah membutuhkan berfungsi sebagai parenya apa yang dia jawab. Sangat mereka parenya kan payah itu fungsi nanti tidak ada fungsinya dalam masyarakat. Nah kemudian yang wilayah yang bukan pada itu kami tentu pada itu nakwa kelaki todi puluh pada kisah todi patol karupu kena kabar yang lalu. Inang singa juga tuh ada lagi dan tuh ada tuh susina contohnya Pak yang ada Rabu Solo inang tay pagibang di pagi itu lantaran tay pagibang itu kita berbeda lagi. Jadi berkaitan dengan ada suster lagi sampai Yona Papa Sinagatero yang mana kali di pasar Papa Sinagatero ke tapi berlangsung acara atau materi Papa Sinagatero yang dalam berlangsung itu acara Papa Sinagatero nang alur namanya nang ada namanya Papa Sinagatero tapi mereka udah tersinggung ke kue yang kota bulan Ngorong nampak di Padelan Toraya menolak bisa tuh kayak ada supaya itu bulan Ngorong nanti yang tanah yang betulah yang abangke yang kota bangke tangan wih matematik itu duka wih dua matematik tapi tidak ikut para Malaysia apa tu demo Malaysia itu betul apa Malaysia bahkan pegawai apa Malaysia jadi kepala lembaga susi dan sana Thailand dua bisa di wilayah Inangsenga itu cuma ada tu Pak Inangsenga. Nah kemudian yang bukan itu hukum adat demokrasi langsung tahun putuskan ini yang tidak berpuluh supaya ya itu hukum adat di perkembangan hukum adat yang akan berkembang kita Pak. Kalau ini contoh tentang patarsis ya tentang patarsis media mengenai tentang waktu adat itu bila-bila cara ada yang baik semua ya itu lagi pakai tersen nama tuh pakai toraya dan tulang pegawai pakai tapi apa boleh pakai tak enak mati ditentukan semua ya kok jadi ya Tuhan satu pareng satu bina tapi dia di melalui mabiak di biaknya semua apa tuh lasele nama selo dosa teman dosa apa bahaya ternyata nanti itu
minat tumadaku manuklono dia. Tanya yang baik dengan Tedo. Padahal Pak Tarsi saat itu sudah menyiapkan semua baik Tedo lalu pegawai, tapi melakukan tempat ini sampai mina baik manuklono dia manusela bisa bersama waktu dolar. Jadi bayar perampun lempar bisa tunjukkan lagu Bapak Bupati yaitu lempar kenalan yang kampungan sudah ada SK Bupati 2020 yaitu terlaksana maka kepada lempar di negara kami daerah kepada lempar sementara pemerintahan kampung sudah berjalan. Jadi mohon lalu Pak Bupati tidak lanjut itu peraturan Bupati kepala Lembang Tumanatu. Saya tidak melapor, hanya saya menginginkan supaya pemerintahan juga di Lembang Tumanatu berjalan sesuai dengan aturan. Bersemangat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu sekalian. Saya itu kalau pemasukan yang ada di Lembang, kelurahan untuk memperhatikan kekecewaan. Karena di 32 distrik, hampir dalam satu Lembang, itu ada 10 sampai 20 ketua yang terbuat. Itu masuk dalam cakup budaya. Jadi estimasinya itu umur tokoh itu 50 tahun sudah cakup budaya. Jadi untuk mempres, untuk mengurangi kejadian-kejadian yang kemarin, mari kita di sini sebelum pengumuman kita sepakat untuk mengesahkan peraturan daerah melalui SK Bupati supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang terjadi kemarin. Itu sangat instan. Kebetulan di atas sini saya dua orang, ada ibu yang namanya paham tentang hal ini. Jadi hanya ini saya katakan, tolong dieksekusi sekarang perda. Iya, saya diberi lalu humas kalau komponen ada satu proyek. Terima kasih Pak. Oke, saya silakan kepada dari pasukan ini mungkin ada penjelasan sedikit dari tim ya, dari tim bidang politik hukum dan agama. Silakan. Baik, terima kasih. Sesungguhnya kami tidak dalam kapasitas menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian karena kami hanya sebagai fasilitator dalam hubungan ini. Kita ya alhamdulillah misalnya, namun sebagai fasilitator tim perumus dan pengarah hubungan ini ada beberapa hal yang ingin kami klarifikasi. Dari pertanyaan tadi ada 5 poin yang kami catat. Pertama, penataan wilayah adat. Kemudian kedua, penguatan hakim adat perdana. Ketiga, penyelesaian sengketa adat itu masuk dalam materi perda yang menjadi bahagian dalam rekomendasi hubungan ini. Kemudian ada beberapa hal yang menyangkut pranata itu harus terjawab dalam hubungan khusus untuk itu di masing-masing buah atau bedanya. Sama ada itu itu satu orang, tapi itu pranata yang menjadi ikan lokal masing-masing di setiap buah bedanya. Kemudian yang saya catat berikutnya adalah cara budaya. Pertama, penataan wilayah, bukan pemekaran wilayah. Jadi berdasarkan
undang-undang mulai dari hierarki yang tertinggi undang-undang dasar sampai yang ada saat ini peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Pengakuan pemerintah itu tidak menciptakan wilayah adat. Jadi dia tidak bersifat recognition konstitutif, tapi dia recognition deklaratif. Jadi dia pemerintah mendeklarasikan berdasarkan apa yang ada secara faktual. Jadi keliru kalau pemerintah mau mengatakan bahwa penyataan itu menjadi otoritas pemerintah sebagaimana undang-undang mensyaratkan bahwa untuk diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat, maka dia harus memenuhi syarat masih hidup. Satu, masih hidup. Ini dilanjut dijelaskan dalam berbagai peraturan yang masih hidup. Ini disebut syarat eksistensi. Apa begitu secara faktual ada? Kemudian apa perlatannya tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat? Inilah yang menjadi alat verifikasi, validasi oleh tim dalam membuat pengakuan perdana tidak. Jadi tidak menekankan, tidak mencurigai, memberikan pengakuan secara deklaratif ketika secara faktual dilakukan kepada. Nah, kami tentu tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi yang ada kami paham betul itu satu dinamika dalam sebuah rombongan dan justru itu memperdaya rombongan bahwa ada yang sudah sepakat dengan penataan yang ada sekarang dan ada yang membutuhkan validasi penataan. Nah, untuk yang sudah tetap tentu tidak akan disebut lagi, tetapi kami tentu tidak menutup mata tentang aspirasi berkembang tentang penataan. Ya, soal penataan ini dikemukakan oleh 3 wilayah degradasi Papua, kemudian Tina. Iya. Jadi pemerintah tidak akan memberikan penataan berdasarkan permintaan, tapi berdasarkan verifikasi dan validasi di lapangan. Kira itu tentang penataan juga kan kita pertama. Tadi ada yang menyampaikan bahwa itu hanya pada perdana yang diperkuat sehingga perkara kalau bisa tidak boleh lanjut di pengadilan, sistem peradilan negara. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan itu sudah sangat jelas bahwa satu-satunya instrumen yang digunakan supaya pengadilan mengembalikan perkara yang terkait dengan status termasuk pengadilan diatur dalam perda. Sehingga kalau tidak dalam perda itulah menjadi dasar hukum oleh pengadilan. Selesai dulu, tetapi bukan berarti setelah diselesaikan di pengadilan adat tidak bisa melakukan pengadilan positif. Itu hak asasi seorang mencari keadilan sesuai tahapan-tahapan yang ada. Nah, kemudian sebagai bagian dari klarifikasi ada juga yang berkembang kembali bahwa kami tidak dalam mereka ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Hakim adat pendahulu itu betul dieskakan oleh bupati, tetapi itu usulnya dari lembang lurah masing-masing. Ya, jadi kita ini berdasarkan usulan dari orang ini yang nanti kita
Nah, ini yang kita berikan. Kemudian ada satu nilai hal yang membuat diskusi soal masalah hari terdamai, karena kita takutkan mana lembaga, mana hari terdamai. Hari terdamai itu adalah satu sub organ dalam kelembagaan. Hari terdamai adalah fungsi tertentu dalam lembaga. Jadi saya mohon maaf, tentu yang saya baca dari pertanyaan tadi, pertanyaan tadi 3 hal itu dan khusus untuk Ibu Sekjen diusulkan, itulah yang menjadi semangat kita. Yang sebenarnya tadi itu kalau penyelesaian perkara yang terkait dengan situs adat budaya itu menjadi bagian dalam materi perkara. Sekira itu mungkin ada yang terbaik dari boleh ya? Oke, terus semangat. Saya ada yang menggelitik. Pertama kali, mohon maaf, saya SCFI bagaimanapun saya saat ini adalah diberi amanat untuk menjadi ketua amanat. Yang pertama tadi kita bicara soal penataan wilayah, tapi ada beberapa ada. Tadi dari Samudra masih mengatakan bahwa ada bicara soal penerimaan individu. Tata desa adalah seorang sambungan PDT perbedaan individu. Ini karena advokasi dari amanat. Pada saat judicial review Undang-Undang Pasal 1 tahun 99 yang meloloskan beberapa poin, tapi memang ada poin-poin, ada pasal-pasal yang tidak diloloskan. Seperti pasal yang tidak diloloskan itu adalah pengakuan masyarakat adat lewat perda. Itu adalah salah satu yang tidak diloloskan. Tapi yang diloloskan di dalam MK yang tidak keluar keputusan MK itu adalah mengakui masyarakat adat, mengakui nilai adat dengan mengatakan bahwa hutan adat berada di dalam wilayah adat. Jadi yang ke masyarakat adat atau yang wilayah yang kamu yang ke wilayah adat, milikan wilayah adat, yang ke kuliah atau itu atau yang masa hutan adat itu yang berbeda dengan konsep. Nah oleh karena itu memang harus pada dasarnya itu proses penetapan itu dilakukan. Ya, salah satu adalah memang nanti kita akan memperlihatkan bahwa ini adalah apapun yang akan dilakukan itu adalah setelah keluar MK 35 ya, MK 35 dari sini tahun 2013 tapi nomornya 2012 karena katanya sudah diputuskan tapi belum dibacakan oleh langsung itu adalah dibacakannya pada 2013. Setelah dilihat ternyata anak melakukan advokasi. Maksud saya makanya nanti proses diperda pengakuan masyarakat. Kenapa waktu itu di MK 35 tidak diloloskan judicial review tentang pasal tersebut? Karena proses ini dan kok ini tidak diloloskan semua tidak harus dari perda dan pengakuan masyarakat. Maka nanti saya sama atau komunikasi mana atau kementerian saya kementerian dan kedua sudah tahu saya adalah masyarakat. Oleh karena itu maka diputuskan saat ini bahwa memang pemerintah daerah yang harus mengakui masyarakat bahwa ini masyarakat. Tapi karena dalam perjalanannya perda itu luar biasa melibatkan proses politik harus dibahas bersama oleh pemerintah atau bersama oleh DPR, kemudian dibahas dan proses berkepanjangan sama dengan perda adat kabupaten kami baca 2014 mulai masih apa yang kami sampaikan. Siapa yang meragukan bahwa semua anggota DPR yang ada dalam wilayah adalah bukan masyarakat pasti tidak. Tapi kenapa perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat sampai hari ini
Kemudian kami duduk bersama dengan mereka ini, dan kemudian kedua Permendak 52 tahun 2014. Karena apa? Karena ini ternyata prosesnya terlalu rumit. Oleh karena itu Permendak 52 ini keluarnya adalah SK Bupati, sama dengan turunan mereka yang ada di kabupaten mereka. Tapi sudah, kenapa saya selama ini tidak menggunakan, tidak mengusulkan melalui Permendak 52? Apa? Permendak 52 ini banyak dari segi terbentuk di kecamatan ini, sekretariat masuk, waris-warisnya masuk, dan lain-lain. Betulkah? Mohon maaf untuk apa, untuk cara, untuk apa, memang sekarang dari sini. Tolong perhatikan nasab apa yang disebutkan dalam Permendak 52 apa kemudian dan khusus ini ideologi. Hari ini kita bicara penataan wilayah adat. Sebenarnya bukan harusnya tidak boleh bicarakan di bukan tidak, tapi jangan mulai membawa kita kemarin sudah dengar bahwa ini kemarin ini sudah dengar bahwa orang membawa akan menjadi guidance untuk pemerintah kabupaten kantoran ke depan supaya pembangunannya berbasis berdasarkan pada nilai-nilai budaya. Ini bukan wilayah administratif pemerintahan mau dibenarkan. Ya, mohon maaf, ya apabila dikatakan penataan ulang itu adalah wilayah administratif pemerintahan. Ya apabila direkomendasikan, ya itu tidak dikatakan oleh para pihak kalau kita masih membutuhkan lebih dari ini, oke, mulai membuat keluarkan keputusan, keluarkan dari tapi usaha sendiri melakukan kebutuhannya dalam ada. Tapi apa kita tidak sedang menyadari bahwa kita sedang menunjukkan orang yang membuat sejarah baru, menghilangkan apa itu yang kita sebut negara. Apakah kita sudah raju karena sudah tidak berusaha untuk sudah tidak itu membentukkan lembaga dari pemerintahan. Kemudian kita raju saat ini apa yang disebut lembaga. Kalau lembaga yang asli itu adalah komponen yang ada di bawah yang memiliki fungsi dan peran, bukan semua rumah adat yang memiliki di lomba itu disebut lembaga. Nah ini yang disebut lembaga adalah pasti-pastinya dan Pak Fidelis pasti paham apa itu lembaga. Sekarang tadi saya dengar asli bahwa bicara soal bicara soal lembaganya. Betul, lembaga internasional terkait komponen masing-masing memiliki peran dan sama soal di sana misalnya komponen lain, komponen lain dengan peran masing-masing ada kehakiman, ada ritual, ada kesehatan dan lain-lain. Kemudian turun ke bawah adalah lingkup pangan wilayah. Nah inilah yang disebut dengan lembaga. Kemudian turunannya dibawakan asas menggunakan hakim-hakim adat. Komponen itu di masing-masing wilayah ada fungsi adalah fungsi keadilan. Tapi sekarang kemudian yang terjadi adalah tapi saya bersyukur bahwa ada hakim-hakim adat terdaftar di masing-masing lembaga kelurahan yang diisahkan oleh pemerintah yang menurut sebagai lembaga itu adalah aparat pemerintah. Tidak boleh, tapi kalau saya bersyukur karena ada kemudian mekanisme penyelesaian persoalan ada di masing-masing. Itu yang kemudian ini yang terakhir self identification. Kurang itu saya cerita sama saya cerita koyon. Biarkan masyarakat untuk identifikasi diri sendiri. Karena apa? Kalau kita bicara soal deklarasi PBB tentang adat, yang salah satunya dalam ini adalah
Kemudian hari ini semua memfasilitasi pembohongan di masing-masing mereka. Artinya apa? Perlakuan pemerintah terhadap 32 mereka itu sudah ada. Oleh karena itu biarkan masyarakat mengidentifikasi diri sendiri, tidak perlu dibuatkan SKP ini. Saya akan kembali maaf pada saat pemerintahan 2/2 tahun 2005 keberadaan 32 pengakuan keberadaan 32 pesantren karena waktu itu belum ada keberadaan tentang pengajar. Jadi tadi kalau kita sholat asar tanpa balik kembali bukan tidak menghargai aspirasi yang masuk. Ada proses-proses yang harus dilakukan. Masyarakat adat dengan pembohongan bertingkat berikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk menata dirinya sendiri. Jangan karena ada intervensi dari pihak manapun. Kuda semangat, mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa kita menarik sesuatu dari apa yang salah. Setelah keluar MK 35 ini, ya MK 35 tahun 2013, tapi nomornya 2012 karena katanya sudah diputuskan tapi belum dibacakan oleh Mahkamah itu adalah dibacakannya pada 2013. Setelah ini ternyata akan melakukan advokasi. Maksud saya nanti proses diberikan pengalaman masyarakat. Kenapa waktu itu diberikan 35 tidak diloloskan? Yudisial review tentang pasal tersebut karena proses ini dan kok ini tidak diloloskan semua tidak harus melalui perda dan pengakuan masyarakat. Maka nanti saya sepuluh atau komunitas kemarin atau kementerian saya kementerian dan keluar bertahu saya dalam masyarakat. Oleh karena itu maka diputuskan saat ini bahwa memang pemerintah daerah yang harus mengakui masyarakat bahwa ini masyarakat. Tapi karena dalam perjalanannya perda itu luar biasa karena melibatkan proses politik harus dibahas diusulkan oleh pemerintah atau diusulkan oleh DPR kemudian dibahas dan proses berkepanjangan sama dengan perda masyarakat dan kabupaten kami bahas 2014 mulai masih kabupaten dan karena sampai hari ini siapa yang meragukan bahwa semua anggota DPR yang ada dalam wilayah adalah bukan masyarakat pasti tidak. Tapi kenapa perda pengakuan dan perlindungan hak masyarakat sampai hari ini belum bisa. Nah oleh karena itu pada saat itu kita lakukan advokasi ya saya adalah salah satu yang mendaftar ke Mahkamah Konstitusi saat ini jadi saya tahu prosesnya. Kemudian kami duduk bersama dengan Kemendagri dan kemudian keluar Permendagri 52 tahun 2014. Karena apa? Karena ternyata prosesnya terlalu rumit. Oleh karena itu Permendagri 52 ini keluarnya adalah SK Bupati sama dengan turunan perda yang ada di kabupaten mereka. Tapi sudah, kenapa saya selama ini tidak menggunakan, tidak mengusulkan melalui Permendagri karena apa? Permendagri 52 ini banyak dari segi terbentuk di kecamatan ini, sekretariat masuk, kualitasnya masuk dan lain-lain. Betulkah? Mohon maaf untuk tempat, untuk cara, untuk apa memang sekarang dari sini. Tolong kenapa? Menasang apa yang disebutkan dalam Permendagri 52 apa kemudian? Dan khusus idealnya hari ini kita bicara penataan wilayah adat. Sebenarnya bukan harusnya tidak pernah bicarakan di bukan tidak, tapi jangan mulai membawa kita kemarin sudah dengar 2 hari ini 3 hari ini sudah dengar bahwa orang membawa akan menjadi guidance
budaya. Ini bukan wilayah administratif pemerintahan, mau diletakkan. Ya, mohon maaf, ya apapun telah dikatakan, penataan ulang itu adalah wilayah administratif pemerintahan. Ya, apapun telah direkomendasikan. Ya, itu tidak dikatakan oleh para kalau kita masih membutuhkan lebih dari oke, baik membuat keluarkan keputusan, keluarkan dari. Tapi usaha sendiri melakukan hubungannya dalam ada. Tapi apa kita tidak sedang menyadari bahwa kita sedang menunjukkan orang yang membuat sedang mengulang apa itu yang disebut negara. Apakah kita sudah raju karena surat edaran gubernur saat ini untuk surat edaran itu membentukkan lembaga adat dan lembaga pemerintahan. Kemudian kita raju saat ini apa yang disebut lembaga adat. Kalau lembaga adat yang asli itu adalah tongkongan yang ada di bawah yang memiliki fungsi dan peran, bukan semua rumah adat yang membentuk di loma. Nah, ini yang disebut lembaga adat yang asli. Pasti Pak Sinyal dan Pak Fidelis pasti paham apa itu lembaga adat. Sekarang tadi saya dengar Asis bahwa bicara bagaimana bicara lembaga adat. Betul, lembaga adat tradisional terkait komponen masing-masing memiliki peran tadi dan sama soal di sana misalnya ada komponen lain, komponen lain dengan peran masing-masing, ada kehakiman, ada ritual, ada kesadaran dan lain-lain. Kemudian turun ke bawah adalah lingkup apaan wilayah. Nah, inilah yang disebut dengan lembaga adat. Kemudian turunannya dibawakan asas mengatakan hakim-hakim adat. Komponen itu di masing-masing wilayah ada fungsi kehakiman. Tapi sekarang kemudian yang terjadi adalah tapi saya bersyukur bahwa ada hakim-hakim adat pendapat di masing-masing lembaga kelurahan yang disahkan oleh pemerintah yang menurut sebagai orang itu adalah pemerintah. Tidak boleh, tapi kalau saya bersyukur karena ada kemudian mekanisme penyelesaian persoalan ada di masing-masing. Itu yang kemudian ini yang terakhir. Self identification. Kurang itu saya cerita koyang. Biarkan masyarakat untuk identifikasi diri sendiri. Karena apa? Kalau kita bicara soal deklarasi kebebasan ada komunitas salah satunya dalam ini adalah self identification. Biarkan masyarakat mengidentifikasi diri sendiri. Tomat kita sejak yaitu Alina sejak kakakku Pak Bupati Pak Niko, kakakku Pak Bupati Pak Presiden. Kemudian hari ini semua memfasilitasi komponen di masing-masing mereka. Artinya apa? Pengakuan pemerintah terhadap 32 negara ini sudah ada. Oleh karena itu biarkan masyarakat mengidentifikasi diri sendiri, tidak perlu dibuatkan SKP ini. Saya akan kembali maaf pada saat pemerintahan 2/2 tahun 2005 keberadaan 32 pengakuan keberadaan 32 pesantren. Karena waktu itu belum ada keberadaan dan jadi tadi kalau kita sholat asar tanpa balong kepada bukan tidak menghargai aspirasi yang masuk. Ada proses-proses yang harus dilakukan. Masyarakat adat dengan rombongan bertingkat
berikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk menata dirinya sendiri. Jangan karena ada intervensi dari pihak manapun. Kurasi mama, mohon maaf kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa kita menarik sesuatu dari apa yang saya sampaikan. Naskah hari ini sudah dibuat, sudah ada, ya, urusan sudah ada. Nanti tentunya baik Indonesia, Pak Ketua DPR atau kita nanti kalau memang kita duduk bersama untuk melihat kembali. Kita terbuka masalah ini sudah disusun. Kemarin kita diserahkan ke DPR D Kabupaten Tanah pada saat kita SC, Mantua, Siluku, Payo sendiri. Nah, kalau yang memang tidak dibahas lagi karena adalah yang federal saat itu. Untuk mengimbau, karena tidak judul pada yang masuk adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Oh, dari Norway yang kita kemarin bukan itu tidak setuju dengan peta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Kenapa yang peta pengakuan melindungi keluarga orang semua ini? Mari kita lah. Tapi peta atau peta pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Ini oh, terusnya. Busana yang terjadi di sini hari ini adalah bagian dari keinginan kita untuk terus berdialog. Tapi perlu juga diingat bahwa diksi itu penting. Diksi itu penting sehingga pilihan setiap kata kita harus paham apa maknanya. Yang bisa bertahan itu mengandung unsur intervensi dan yang disebut dengan kemampuan literatif tadi itu ada di undang-undang pasal 15B ayat 2 dan pasal 24I ayat undang-undang. Saya ceritakan nanti sejarah nanti perda kedua, nanti ada perdana dan perda. Perda kedua itu lahir dari utopia waktu itu bisa kembali kepada keaslian jurisdiksi untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Bahwa otonomi yang asli sesuai dengan undang-undang otonomi daerah itu KB saya minta izin karena sejarah diceritakan dan kalau ada yang makanya tidak lulus itu yang akan menjadi kebenaran. Jadi waktu itu Toraja Denpa ketemu Tindule Tonto Syambek itu banyak masih ada pelaku waktu itu Jonro baik nonton Jonro bersepakat kemudian Toraja akan menjadi teladan, akan menjadi contoh apa yang disebut dengan otonomi asli masyarakat adat. Maka diaturlah yang pertama
Disuruh di luar. Wah, ngerinya. Lewat Toraya Mak Kombogan. Yang saya hormati seluruh tim perumus, pakar, dan seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam kegiatan Mak Kombogan Toraya yang memberikan kontribusi dalam rangka membangun Tanah Toraja menuju 2045 dan seterusnya. Mintu lagi kupega tadi tolonglah saudara sanggup, mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Izinkan saya atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Toraja bersama masyarakat Tanah Toraja menyampaikan hormat dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala kontribusi pemikiran yang jernih untuk kita putuskan, kita rumuskan dalam Toraya Mak Kombogan ini. Saya sebagai orang Toraja memahami bahwa budaya paling mendasar bagi orang Toraja adalah kekeluargaan. Izin Pak Sinaga, sering saya katakan bahwa di seluruh dunia suku yang paling kuat, lebih kuat dari saudara saya dari Minang, dari Batak, adalah Tanah Toraja. Kenapa saya katakan ada dasarnya? Kalau saudara saya dari Minang, dia mengikuti matrilineal. Kalau saudara saya, orang tua saya dari Batak, dia mengikuti patrilineal. Ini menandakan bahwa hubungan kekerabatan dan semangat untuk bersatu dia selalu dilihat dari satu sisi. Tetapi bagi orang Toraja, baik patrilineal maupun matrilineal, itu berada dalam satu bingkai, yaitu kita, bukan kamu. Oleh itu, dengan segala hormat, mari kita tetap bersatu dengan semboyan bisa ada di betul, pantat ada di mati. Bapak Ibu, seluruh hadirin orang-orang hebat yang telah memberikan kontribusi bagi Tanah Toraja. Atas nama pemerintah, saya menyadari bahwa kami tidak jauh masuk di dalamnya, tetapi pemerintah hanya memberi fasilitas, menjadi fasilitator saja lewat dinas pendidikan, supaya apa yang kita putuskan, apa yang kita rumuskan betul-betul murni berangkat dari semangat kekeluargaan, dari semangat budaya dan adat yang tumbuh dan berkembang dalam dunia, dalam alam Toraja yang kita cintai ini. Saya juga menyadari bahwa sebagai bagian daripada pemerintah yang memberikan fasilitas, pasti ada kekurangan dan keterbatasan kami. Oleh itu, atas nama pemerintah, saya mohon maaf atas segala keterbatasan kekurangan. Ini adalah satu semangat untuk membangun masyarakat Tanah Toraja menuju Tanah Toraja yang lebih maju, berdaya saing dan bernilai budaya. Saya kira itu yang saya sampaikan terakhir.
kepada seluruh tokoh-tokoh, kepada seluruh tuan-tuanku, siuluku, Tuan Ambe, Tuan Indo, tokoh dalam segala ketokohannya. Mari kita membangun Tanah Toraja dengan tetap mengedukasi masyarakat bahwa Tanah Toraja ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membangun. Pemerintah dan seluruh jajarannya hanya sebagai fasilitator saja. Pemerintah hanya sebagai tim kerja untuk menuju Tanah Toraja yang lebih baik dan berdaya saing serta bernilai kebahagiaan. Itulah harapan kita semua. Akhirnya, sebelum saya tutup, dalam suasana Natal ini, izinkan saya menyampaikan selamat Natal bagi kita semua. Dan dari tempat ini juga, saya menyampaikan selamat Natal bagi seluruh masyarakat Tanah Toraja, baik yang ada di Toraja maupun di luar Tanah Toraja. Mari kita memaknai tema Natal untuk membangun Tanah Toraja yang berangkat dari membangun keluarga sebagai fondasi yang kuat dalam masyarakat untuk membangun Tanah Toraja dan membangun Indonesia yang kita cintai ini. Dan juga dari tempat ini saya menyampaikan selamat menyambut tahun baru 2026. Kiranya dalam penantian ini damai Natal, sukacita Natal selalu bersama dengan kita dalam meraih masa depan yang lebih baik. Akhirnya, atas nama pemerintah Kabupaten Tanah Toraja, saya menutup Toraja Makombongan dengan meletuk mai 3 kali Tangguh Lorona. Tuhan memberkati